Salam damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur, kita memuji kebesaran Tuhan Yesus Kristus oleh karena kita semua boleh jumpa pada kuartal terakhir di tahun 2023 dengan topik pembahasan firman Tuhan yang berbeda. Dan pelajaran yang pertama ini dengan judul Misi Allah bagi kita bagian pertama. Ayat inti Kejadian 3 ayat 9 firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, ketika kita membaca akan ayat inti ini, maka timbul pertanyaan, apa tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini? Nah, yang kita dapati dalam keterangan firman Tuhan, tujuan Allah menciptakan manusia adalah manusia diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan dosa? Apa yang dibuat oleh dosa? Pernyataannya seperti ini, dosa menciptakan celah yang benar-benar memisahkan manusia dari hadirat Tuhan. Apakah Tuhan menyerah dalam keadaan seperti ini? Jawabnya adalah tidak, sahabat firman. Tuhan tidak menyerah pada rencana awalnya. Dia menolak untuk dipisahkan dari manusia. Oleh sebab itu sebuah misi ditetapkan. Maksud misi ditetapkan untuk memberantas dosa dan mengembalikan umat manusia ke kondisi aslinya. Nah, apa reaksi Tuhan terhadap dosa? Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil mereka itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, sahabat firman yang berkati Tuhan, pada dasarnya hubungan Allah dengan manusia sejak awal. Ya, hubungan Allah dengan manusia sejak awal didasarkan oleh kasih. Kasih ini adalah sifat ilahi yang ia berikan juga bagi manusia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kasih diberikan secara sukarela dan diwujudkan dalam penurutan pada hukum-hukum ilahi. Yohanes pasal 14 ayat 15. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika ketidaktaatan Adam dan Hawa ini sangat mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, Kejadian pasal 3 ayat 12. Apa respon Tuhan terhadap ketidaktaatan ini? Respon Tuhan adalah Dia memutuskan untuk melaksanakan misi yang direncanakan jika terjadi ketidaktaatan. Efesus 1 ayat 4. Dia mendekati dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Adam dan Hawa merenungkan kesalahan mereka. Dan Allah mendorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Dan menyampaikan misi penebusan bagi mereka. Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat 15. Nah, timbul pertanyaan, apa bukti Tuhan bersama manusia di masa lampau? Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, bukti Allah bersama manusia di masa lampau adalah Tuhan sendiri datang menemui umat manusia. Kejadian pasal 11 ayat 5, 18 ayat 20 sampai 21, Keluaran 3 ayat 7 sampai ayat 8. Bersama dia, buktinya adalah dia bersama Abraham, Kejadian 17 ayat 7. Dia bersama Isa, Kejadian 26 ayat 3. Dia bersama Yakub, Kejadian pasal 28 ayat 15. Dia bersama Yusuf, Kejadian 39 ayat 2. Dan dia bersama bangsa Israel, Keluaran 29 ayat 43 sampai 45. Nah, sahabat firman, Allah berdiam juga di bait suci, tetapi melalui berbagai simbol. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai 30. Ini adalah sebagian misi
mendahului pemenuhan akhir. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah strategi misionaris Tuhan, dan ini berkembang dan menggenapi perjanjian di Eden. Dengan demikian, ketika Allah berinkarnasi, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya pasal 7 ayat 14, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ini juga adalah kerinduan Kristus untuk bersama umat manusia, dan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama sesuai dengan rencana Allah sebelumnya. Puncaknya sahabat firman disalib. Namun belum selesai. Mengapa belum selesai? Karena misinya diberikan kepada manusia untuk melanjutkan, yaitu mencari orang berdosa, mengajar tentang jalan keselamatan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, sahabat firman, Yesus berjanji dia akan datang untuk kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ini dikenal sebagai pengharapan yang berbahagia. Titus 2 ayat 13. Jika hal ini terjadi, sahabat firman, maka misinya akan selesai. Dan pada akhirnya, kita akan dapat bertemu muka dengan muka lagi. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 3, Allah akan tinggal dengan kita selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Inilah hak istimewa sahabat firman yang luar biasa untuk menjadi bagian dari kenyataan keselamatan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.